Shalom Bapak Ibu, satu hal pokok yang tidak bisa harus kita lupakan, tidak bisa dilupakan, ya, perlu kita selalu ingat selalu, yaitu satu hal ini. Mengapa hukum Taurat itu diibaratkan sebagai kutuk bagi umat Israel? Ini, ya. Hukum Taurat disebut kutuk bagi umat Israel, bukan karena hukum itu sendiri jahat atau buruk, bukan Bapak Ibu. Tapi karena fungsi dan akibat dari hukum itu ketika tidak ditaati. Penjelasan ini terutama muncul di dalam Perjanjian Baru, ya, khususnya di dalam tulisan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Jadi, apa sebenarnya kutuk Taurat itu? Di dalam Galatia 3 ayat 10, Paulus menulis, "Karena semua orang yang hidup dari hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat." Kutipan ini menunjuk pada Ulangan 27 ayat 26 yang menjelaskan bahwa siapapun yang tidak menaati seluruh hukum atau seluruh isi dari hukum Taurat adalah terkutuk. Itu ada total 613 misvot, ya Bapak Ibu, ya. Semua harus bisa dilakukan, ya. Nah, sekarang mengapa Taurat bisa menjadi kutuk? Pertama, sudah saya katakan tadi, karena standar Taurat begitu sempurna, Bapak Ibu. Taurat menuntut ketaatan total dan sempurna. Ini bisa Bapak Ibu lihat di Yakobus 2 ayat 10, ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dari 613 miswot, satu saja gagal. Itu berarti Anda gagal seluruhnya. Itu. Manusia, termasuk bangsa Israel, tidak mampu menaati hukum Taurat sepenuhnya karena kelemahan daging, Bapak Ibu. Nature berdosa ini maksudnya, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Karena Taurat itu bisa dikatakan kutuk. Yang kedua, ya, kutuk adalah konsekuensi dari pelanggaran. Ini jelas. Taurat sendiri sudah menetapkan berkat bagi ketaatan dan kutuk bagi pelanggaran. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di ayat 15 dari Ulangan 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Karena umat Israel terus gagal, mereka tidak menerima berkat, melainkan justru menuai kutuk yang sudah ditetapkan. Ini. Nah, tujuan Taurat itu bukan menyelamatkan sebenarnya. Karena Taurat berdasarkan perbuatan. Tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi menyatakan dosa ini. Rasul Paulus menjelaskan di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya, Taurat itu baik dan suci. Tetapi fungsinya adalah menyadarkan manusia akan dosa mereka. Taurat menjadi seperti cermin yang menunjukkan betapa najisnya manusia tanpa memberi kekuatan untuk berubah, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Apakah Allah membiarkan hukum ini mengutuki semua bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu. Yang terjadi kemudian adalah
Kristus menebus dari hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maknanya apa? Pertama, Yesus menggantikan posisi kita yang terkutuk di bawah Taurat. Yang kedua, ia menanggung kutuk itu di kayu salib, agar kita dibebaskan dan dibenarkan, bukan oleh hukum, melainkan oleh iman kepadanya. Nah, kedatangan Kristus ini membawa hukum kasih karunia, dan Bapak Ibu boleh dibenarkan dan diselamatkan hanya karena iman semata, bukan oleh perbuatan sola fide ini. Jadi, apa kesimpulan dan aplikatifnya bagi Bapak Ibu? Kesimpulannya Bapak Ibu, Taurat itu menjadi kutuk ya, bukan karena jahat, melainkan karena ketidaksanggupan manusia menaatinya secara sempurna. Itu. Yang kedua, kutuk itu adalah konsekuensi dari pelanggaran, bukan tujuan awal dari Taurat. Nah, Kristus adalah solusi atas kutuk itu. Sebab hanya melalui iman kepadanya, kita dapat dibenarkan dan hidup di dalam anugerah. Sekian Bapak Ibu, Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin.